Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, channel saya Ian Janggut di YouTube. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi langsung saja guys. Di video kali ini saya akan bercerita tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi jelang siang. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Alhamdulillah ya, cuaca cerah hari ini. Dan di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang efek corona bagi para pedagang khususnya. Jadi selama musim corona ini guys, omset pedagang ini banyak yang menurun, dikarenakan banyak himbauan bahwa mengurangi pertemuan yang skalanya besar, yaitu kayak olahraga, kumpul-kumpul, sekedar santai-santai di warkop tidak bisa guys. Jadi ya akhirnya banyak juga orang-orang yang tinggal di rumah, anak-anak sekolah juga diliburkan, mahasiswa diliburkan, sehingga yang tadinya mungkin orang-orang sibuk kerja, malas masak, banyak pesan ke makanan, akhirnya karena banyak tinggal di rumah maka banyak kegiatan untuk memasak gitu. Jadi mereka mengurangi pengeluaran. Selain itu juga banyak karyawan-karyawan yang diberhentikan, sehingga dalam istilah ini irit keuangan gitu guys. Apalagi kalau di Makassar, kota Makassar ini kota besar guys, jadi sepertinya kayak Jakarta gitu, ramainya kalau ada penduduknya gitu. Kalau penduduknya pada pulang padahal kayak keadaan sepi, tapi alhamdulillah guys, walaupun sepi-sepi ya masih bisa buat makan gitu. Tapi banyak omset guys sendiri menurun 70%. Yang lain-lain, penjual-penjual yang lain juga banyak yang menurun omsetnya gitu. Mau di apa? Bahkan di Makassar ini perkembangan COVID-19 ini luar biasa guys. Gimana loh, tiap hari ada peningkatan, tiap hari ada yang meninggal gitu. Tapi mau di apa lagi, keadaannya memang lagi seperti ini guys. Mau ditutup total juga tidak bisa, dan ditutup total keadaannya seperti ini guys. Bahkan mulai hari ini sudah ada sosialisasi tadi malam untuk buka sampai jam 9 saja gitu, buka sampai jam 9 saja. Jadi yang bagaimana yang penjual-penjual ini harus berputar otak, ini harus berputar otak. Ini di sampingan ada banyak polisi itu, apa dijaga itu polisi. Berputar otak bagaimana caranya ya, perut tetap diisi gitu, apa bisa dapat uang lah, nyambung makan. Itu ada yang buka siang guys, buka siang sampai malam nanti. Jadi kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu sudah nggak boleh jam 9 tadi malam, sudah banyak yang diingatkan gitu guys. Di mana dengan daerah Anda guys? Daerah-daerah Anda saya kira sama gitu. Bahkan sekarang orang mau mudik juga susah gitu. Maksudnya bisa mudik tapi nanti di karantina pribadi, ada yang di rumah saja. Jadi kita ini walaupun kita sehat ini, tapi kalau di rumah, kalau pulang ini sepertinya kita membawa penyakit gitu. ODP istilahnya, ODP itu orang dalam pengawasan gitu. Kalau di rumah pengawasannya pengawasan RT gitu, RW gitu. Saya kira ya kalau seperti itu kan kita rasanya gimana gitu. Kita pulang mudik misalkan mau ketemu saudara-saudara kita, untuk silaturahmi, tapi kalau keadaannya nggak bisa keluar gimana lagi. Jadi untuk tahun ini memang banyak orang yang tidak mudik karena himbauan-himbauan itu. Mau di apa, keadaannya seperti ini guys. Mudah-mudahan ya COVID-19 ini segera cepat berlalu gitu, dan mudah-mudahan juga karyawan-karyawan, pedagang-pedagang kembali normal, kembali kerja gitu. Dan sayang juga kalau
lama ini gimana keadaan seperti ini, banyak nanti akan jadi pengangguran di mana-mana gitu, susah cari makan gitu. Biar banyak stok kayak apa itu ya, kalau di rumah cuma makan tidur ya lama-lama habis. Jadi ibaratnya begini guys, ini masalah makanan ini kayak ibaratnya stok makanan ini ibaratnya gini, sebanyak-banyaknya uang di dalam tabungan kita, kalau kita tidak pernah mengisinya atau tidak mencari untuk uang, ya lama-lama habis. Sama berapapun banyaknya beras di dalam rumah kita, kalau kita tidak pernah usaha atas beras, ya lama-lama habis. Jadi yang paling penting adalah bagaimana usaha atas itu agar keadaan stabil. Kalau enggak ya, jadi kalau keadaannya seperti ini tidak bisa stabil saya. Kita suruh lockdown total, misalkan di rumah total gitu. Tapi ya lama-lama kita di rumah bahan-bahan habis. Belanja gimana? Ya masih untung masih ada yang buka 1-2 walaupun ada aturan, masih mending ya. Walaupun yang penjual jualannya tidak sesuai, targetnya menurun, yang karyawan banyak yang PHK. Mau di apa, mal-mal banyak tutup gitu. Kan repot guys. Oke guys, saya ini seperti kegiatan biasa seorang pedagang ya, kalau jam-jam segini ya mungkin cari bahan jualan ya, lumayan lah buat tambah-tambahan makan aja gitu. Kalau buat setor ya cicilan ya terus terang saja ya agak berat, tapi ada yang dapat keringanan. Ini saya sudah masuk di Dayak, pasar Dayak guys. Mungkin yang di Sulawesi mungkin tahu, ini saya berada di Sulawesi ini guys. Oh ya guys, bagi teman-teman yang mungkin lihat channel saya ya, mari kita saling mendukung ya guys. Saya ini baru belajar di YouTube, tolong dikasih tahu gimana, atau mungkin ada komen yang mau pertanyaan mungkin seputar martabak atau seputar apa, insya Allah akan saya jawab sebisa saya gitu. Dengan senang hati guys, dengan senang hati kita akan memberikan sedikit ya, ilmu lah. Tapi bagi pedagang martabak ya yang di sini ya tolong jangan dibully. Kita sama-sama untuk mencari kreativitas di sini. Tujuan tidak lain ya mengembangkan hobi kita. Baik bosku. Oke guys, saya sudah ada di pasar ini. Saya akan turun. Belanja dos di sini. Nanti kita akan sapa sama penjualnya ya. Kita akan sapa dengan penjual dos. Oke guys, kita turun dulu sampai pasar ya. Ini namanya pasar Dayak guys, pasar baru Dayak. Beginilah kegiatan saya hari-hari. Itu Wati. Dadah dulu. Gue bilang dadah dulu. Dadah. Apa mas? YouTube. Ini bosku. Ya mas. Ini bosku di pasar. Konten saya nih, channel nanti dilihat di YouTube nah.
Terus martabak satu nah. Terus martabak lote satu. Ini suasana langganan saya yang pertama. Dos martabak di Pasar Daya. Oke guys, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi guys. Saya tadi sudah belanja di tempat pertama. Sekarang mau di tempat kedua, yaitu belanja telur guys. Telur bebek. Telur bebek. Tadi belanja dus. Sekarang mau belanja telur bebek. Ikuti lagi guys ya, sambil cerita-cerita. Ini di pasar juga masih ramai guys orang. Karena ya itu tadi, karena orang butuh makan, butuh kebutuhan gitu. Mungkin sebagian orang sudah stok di rumah, tapi karena lama di rumah, stok habis. Makanya Bang Asi pasar ya, namanya pasar nggak bisa ditutup guys. Mau di apa nggak bisa ditutup. Kalau ditutup wah mati total. Orang kebingungan kalau mau ditutup gitu. Jadi pasar mau udah mau ya harus dibuka gitu guys. Ini perjalanan menuju ke tempat langganan saya yang kedua. Telur, belanja telur. Itu telur. Oh ya guys, bagi teman-teman yang mungkin tinggal di Makassar, bisa jalan-jalan di tempat saya, yaitu di Jalan Perintis gitu, Jalan Perintis Kemerdekaan gitu, Perintis Kemerdekaan 10. Ada yang di Asrama Kapleri, ada yang di SAB BTN gitu guys. Oke, kayaknya ini parkirannya agak macet di sini. Maka saya mungkin di sini saja, kita jalan kaki, lanjutan perjalanan lanjut kaki guys. Kita ke penjual telur ya guys. Terus, oke, kita jalan kaki guys, kita lanjutkan. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, ini saya mau menuju ke langganan saya yang ketiga, Mas terigu sama ada bawah 3 dan 4 ya. Kita sengaja jalan kaki biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Lanjut lagi ke video selanjutnya guys. Kita mau langganan ketiga ini. Vlog ya. Nah, 3 ini kita boleh terigu, ada bawang, ada bawang. Dadah dulu Pak, dadah dulu. Dah. Cewek, halo cewek, apa tonton? Tonton apa? Tonton apa kan? Dadah dulu, dadah dulu. Aku di sini itu vlog kok. Ya. Astagfirullah. 3. 3 mama. 3. Sama pontenya 3. Ya aku ambil Mas Den. Kira aja. Nanti gua kirim kau. Ya, 3 guys. Halo guys. Ya, ketemu lagi saya. Lanjut ke video lagi. Kita mau jalan ke langganan saya yang ke-4. Ada toko Fauzia. Dia spesialis terigu guys. Spesialis terigu ya. Toko Fauzia, Pasar Daya. Assalamualaikum. Iya bos. Kami.
Tak vlog ya bos. Dadah aja bos. Oke, siap. Ya, gue tak kirim neng channelnya mas. Di bosnya tinggi. Halo bos. Hai guys. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah. Bagaimana ini corona ini? Corona. Bye-bye. Corona bye-bye, tapi penjualnya mengeluh. Menjualnya mengeluh, sama pembelinya juga mengeluh. Iya. Di perintis sekarang udah ini, dibuka jam 9 di pinggir jalan raya. Cuma sampai jam 9 malam. Jadi Iya. buka siang. Iya, buka siang. Jam 3 buka kami. Sampai nanti ya. Ono anjuran urungan. Tapi ini pinggir jalan raya kan, ora? Samping polisi persisnya. Berarti engko mulai ning perintis wis sulit iku mau bengi. Berarti berlaku jam 9 malam harus tutup. Iya, makanya kan mau bisa sih sosialisasi toh, jadi sih dimaklumi, tapi engko wis mulai tanggal 24 denda, kena denda nang ngeyel. Wah, luar biasa sampai iki masku apa bukan yang rumah juga awan. Jadi ya iya, saya oleh-oleh toh, gua mangan-mangan gua apa. Aduh. Piye, Pak? Api-api wae. Sampai enggak belanja wis dah? Wis. Gua aku toko-toko nyukuri di sini. Terima dengan lapang dada. Ini Mas Odong. Adik. Tak wawancara iki karo bos e. Wawancara. Ya, boleh toh, Bos? Bisa toh. Wani piro, Mas? Ya, pokoknya kalau channelku banyak gampang lah makan-makan. Gitu, Di. Kita lagi belajar bikin konten. Oke guys, kali ini saya mau ke langganan saya yang terakhir guys. Nah, tadi di video sebelumnya sudah kita bicara-bicara dengan sesama pedagang ataupun jualnya. Sekarang kita mau beli daging guys. Langganan saya yang terakhir. Sengaja saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama saya Yan ya. Kita sudah belanja guys, sudah dan semua kita sementara mau perjalanan pulang guys. Kalau guys, video saya kali ini lebih seru, masih seputar tentang Oke guys, jumpa lagi sama saya ya. Masih di channel Ian Janggot. Jangan lupa buka hashtag di depannya, hashtag Ian Janggot. Saya sengaja bikin video ini guys, untuk apa ya? Untuk saling tukar pikiran mungkin, atau mungkin tahu bahwa kegiatan seorang pedagang seperti ini ya, kadang-kadang bangun tidur kita harus pergi ke pasar, dan di pasar pulang lagi nanti tiba-tiba istirahat siang, terus malam udah jualan, pagi lagi, seperti itu kegiatannya guys. Saya kira yang mungkin bagi teman-teman mungkin yang kebetulan saya pedagang martabak, yang mungkin mau tahu resepnya atau boleh komen-komen, tanya-tanya, silahkan, kami persilahkan ya, persilahkan. Selagi saya bisa menjawab, saya akan jawab guys. Berbagi ilmu itu bagus guys, selalu berkah. Ini saya perjalanan pulang ya. Tadi sudah belanja, langganan 1 beli dos, langganan 2 beli telur, langganan 3 beli daun bawang, langganan 4 terigu dan lain-lain, gula, minyak, langganan kelima beli daging guys. Di situ. Jadi ada 5 langganan saya di pasar Dayak. Gitu. Semuanya ya. Tadi sempat kita bicara-bicara juga sama teman, sama pedagang ya. Musim-musim begini ya jualannya ya menurun lah, omsetnya menurun gitu.
Terus sama penjualnya juga kita sudah bicara ya mau dia apa seperti ini. Bahkan ya harus banyak bersabar. Oh ya guys, nanti di video yang akan saya bikin nanti itu yang di part 3 ini lebih seru guys. Lebih seru ini nanti videonya seru dari video-video sebelumnya. Dan saya kalau berharap kalau teman-teman YouTube-nya orang lain gitu sambil comment, like atau ya subscribe lah, bantu subscribe-nya juga begitu. Tidak boleh berharap langsung bahwa video kita langsung dikenal orang, susah gitu. Karena kita ini bukan siapa-siapa ya, bukan artis. Beda dengan artis, misalkan dia bikin video sambil tidur pun bisa langsung sekian view, sekian komen gitu banyak. Beda dengan kita, makanya kita cuma bisa semangat gitu. Kita punya semangat bahwa kita yakin bisa gitu guys. Itu yang saya dapat dari pesan dari Abang Gondrong Lebana gitu. Saya tidak tahu kenapa tertarik dengan banyak ya kali YouTube bukan berarti saya tidak tertarik, tapi yang saat ini pas dengan hati saya. Terima kasih Mas Gondrong Lebana, mudah-mudahan beliau mendengar celotehan saya ya. Mungkin dia tadi malam sudah saya ajak kenalan, mudah-mudahan yang dengar channel saya ya. Dan senantiasa bagi youtuber yang lain, janganlah sombong atau janganlah misalkan pelit-pelit berbagi ilmu bagi youtuber pemula gitu ya. Gitu guys. Jadi memang kadang-kadang kan kita, apalagi kalau kita punya ini, kadang-kadang namanya orang itu cuma bisa menilai, orang lain menilai. Ada yang menilai bagus, ada yang menilai jelek. Kadang buat apa bikin begitu, gak ada gunanya gini-gini, atau mungkin gak mungkin kalau terkenal loh. Kita kan sekarang harus optimis gitu. Saya masih ingat juga kata-kata dari Bapak Mario Teguh itu, kalau kita mau sukses dunia ini maka kita harus bangun tidur kita harus bilang sukses ataupun saya bisa gitu. Kalau bangun tidur kita sudah pesimis maka pun hasilnya akan pesimis gitu guys. Ini berbagi dengan saya sementara sambil perjalanan pulang ini guys. Jadi daripada saya bengong sendiri melamun sambil bawa mobil, jadi ya gini guys, itu ada driver atau tadi depan saya, jadi sambil putar YouTube guys begini. Sudah lampu merah maju jalan ya guys, hampir sampai lah. Oh ya guys, jarak antara pasar dengan rumah saya mungkin sekitar 5 kiloan, udah sampai lah, 4 kilo barangkali, 4 kilo lagi sampai. Opo aku salah yen aku cerita, opo anane. Sekarang saya lagi suka lagunya Mas Didi Kempot, judulnya Tatu, apalagi yang nyanyi itu adik kecil itu si Arda. Menyentuh perasaan guys. Sahabat ambiar gitu. Nah. Oh ya guys, pesan saya bagi para youtuber ya harus semangat seperti tadi yang saya sampaikan. Pesannya Mas Gondrong Lebana saya sampaikan lagi di sini. Mudah-mudahan semua bersemangat. Yang paling penting diberi kesehatan. Oh ya guys, aplikasi juga yang mendukung katanya itu ada aplikasi Kenmaster, YT Studio gitu untuk edit fotonya dan belajar. Kalau bingung ya tanya-tanya di Google gitu. Sama saya belajar sendiri guys, tanya di Google gitu, cari-cari gitu. Sudah saya masuk lorong saya guys, masuk lorong saya. Guys, lorong saya komplek PTN WSAB Blok B38 ya, hampir sampai.
sampai guys perempatan. Ini dia. Nah ini ada martabak 77. Saya parkir guys.